ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 10 untuk SMA maupun SMK sesuai kurikulum 2013 revisi tahun 2019, yaitu bab 7. Bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update materi-materi berikutnya. Bab 7. Meneladani dakwah Rasulullah di Makkah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membaca surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Kondisi masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Berdasarkan asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Qotaniyun, keturunan Qotan, dan Adnaniyun, keturunan Ismail bin Ibrahim. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Sistem hidup masyarakat jahiliyah ditentukan oleh dua hal, yaitu kekuasaan, kesukuan, dan ekonomi. Tiap suku bersaing menjadi yang paling kuat. Hal ini mengakibatkan sering terjadi peperangan, sehingga menilai wanita menjadi sangat rendah. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, diantaranya minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Lebih dari itu, mereka beranggapan bahwa hal itu bukan merupakan perbuatan salah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannus, yaitu menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu pertama, yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad SAW secara resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya wahyu-wahyu yang kedua, yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, barulah beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah, yaitu yang pertama mengajarkan tauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Ketiga menegakkan keadilan dan persamaan derajat manusia. Dan yang keempat mengajarkan adanya hari kiamat.
Adapun strategi dakwah Rasulullah di Mekah yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan yang pertama Siti Khadijah, ini istri Nabi Muhammad. Yang kedua, sahabat Abu Bakar. Ketiga, sahabat Ali bin Abi Thalib. Keempat, Zaid bin Harisah. Kelima, Utsman bin Affan. Keenam, Zubair bin Awam. Ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Kesembilan, Talhah bin Ubaidillah. Kesepuluh, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Kesebelas, Arqam bin Abil Arqam. Dan yang ke-12, Fatimah binti Khattab beserta suaminya yaitu Sa'id bin Zaid al-Adawi. Mereka semua disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama-tama masuk Islam. Dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mulai intensif berdakwah secara terang-terangan. Beliau merasa lebih mantap untuk berdakwah karena mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Abu Thalib. Faktor-faktor kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin. Faktor yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad, menurut pendapat mereka, sama saja dengan menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Muhammad SAW. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy merasa lebih mulia daripada golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang ketiga yaitu taklid kepada nenek moyang. Orang kafir Quraisy merasa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu adanya ajaran baru. Beberapa perilaku kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Hakam bin As dan Uqbah bin Muhit meletakkan kotoran-kotoran ke punggung Nabi SAW saat beliau sedang melaksanakan sholat. Yang kedua, Ummu Jamil, yaitu istri Abu Lahab, sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Rasulullah SAW supaya beliau kesakitan terkena duri tersebut. Keempat, Nabi Muhammad SAW pernah dipukul saat berada di masjid. Dan yang keempat, Rasulullah SAW pernah dicaci maki dan dilempari batu oleh para pemuda Taif ketika berdakwah di daerah-daerah tersebut. Dan masih banyak lagi perlakuan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad yang dianggap tidak pantas. Pemboikotan terhadap umat Islam. Kafir Quraisy melarang anggota kelompoknya untuk yang pertama berbicara dengan orang Islam, kedua melakukan jual beli dengan orang Islam, dan ketiga menikah dengan orang Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu itu umat Islam sangat menderita. Adapun penyebab keberhasilan dakwah Nabi, yaitu yang pertama karena Nabi dan umat Islam ini memiliki akhlak yang mulia. Kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas. Ketiga, memiliki niat yang kuat. Keempat, penuh kasih sayang dalam berdakwah. Kelima, menyampaikan kebenaran. Dan yang keenam, menggunakan strategi-strategi yang tepat. Adapun hikmah Nabi berdakwah di Makkah, yaitu yang pertama menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya yang sabar dan memiliki semangat dalam berdakwah. Kedua, meyakini bahwa hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah hanya bertugas menyampaikan risalah. Ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Serta yang terakhir yaitu setiap perjuangan dakwah pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan. Itulah materi tentang dakwah Nabi di Mekah untuk kelas 10 pendidikan agama Islam. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.